masyarakat, yaitu Kakanda Dr. Haji Supardin SH MSI, Bapak Harsan Sarjana Hukum, Pak Ramli Muhyiddin Doktoranus, Bapak-bapak Kantip Tribun Desa Simbasai, bapak-bapak para calon ketua LPMD Desa Simbasai, Bapak hadirin yang sama-sama berbahagia. Syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menghadiri berakhir masa jabatannya tahun 2021 bulan 4 kemarin. Tapi banyak persoalan dan hal-hal yang perlu kami sampaikan, sehingga baru pada kesempatan ini proses itu akan kita laksanakan. Demikian juga RW yang semestinya dilaksanakan tahun 2020 kemarin bersama dengan RT, karena mereka berakhir masa jabatan sama dengan RT pada saat itu, sehingga baru beberapa hari ini kami laksanakan. Dan pelaksanaan itu berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat, sebab terbentuk lembaga itu berdasarkan prakarsa masyarakat dan pemerintah desa. Tetapi perkembangan dalam proses tenggang waktu, kami banyak menerima masukan, saran dan petunjuk kaitan dengan itu. Alhamdulillah, dengan petunjuk itu mudah-mudahan apa yang kita hajatkan ini dapat berjalan dengan baik dan bisa melaksanakan tugas nanti setelah dilantik sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebab masalah LKD ini, lembaga ini, itu terdiri dari itu yang nomor 1 itu termuat di dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 dan Pergub Keputusan Bupati tahun 2021. Berarti lembaga ini strukturnya telah diatur oleh pemerintah, sehingga termasuk pelaksanaan dari kegiatan ini juga berdasarkan petunjuk peraturan tersebut. Sehingga dari pelaksanaan ini berdasarkan peraturan ini nanti akan dibacakan oleh Pak Sekretaris supaya jelas bahwa yang mendaftar ini sebagai calon, pra-calon ini yang sudah terdaftar 3 orang. Jadi kalau kita lihat ketiga orang ini, yaitu saudara Ruslan Abdullah, itu saudara Abdul Haji Muhammad, yang ketiga Arifuddin Ma'ruf. Jadi kalau kita melihat ketiga nama ini sudah tidak asing di depan kita. Kenapa kita sampaikan begitu? Karena saudara Ruslan ini atas ketiga, saudara Arifuddin kalau tidak salah juga berada di pengurusan inti LPMD. Jadi mereka yang jelas ketiga orang ini mereka semua sudah memahami apa tugas dan wewenang daripada LPMD. Dan selanjutnya Bapak hadirin yang sama-sama berbahagia, jadi kegiatan ini kami harapkan supaya kita laksanakan dengan baik. Saran dan petunjuk juga nanti kalau memang ada saran, sampaikanlah hal-hal yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan kita, supaya arah daripada
kegiatan kita pada pagi hari ini jelas sesuai dengan struktur peraturan yang ada. Mungkin itu untuk sementara yang kami sampaikan, karena kita ini ada dua acara pemilihan ini, pembentukan ini, dan yang kedua pelantikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Bupati 5 nomor 44 tahun 2020 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dan selanjutnya memasuki ketentuan umum bab 1 sampai dengan bab 8 dan seterusnya. Saya langsung masuk ke bab 9, bab 2 pasal 9. Bab 2 pasal 9, pengurus LKD terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 2. Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 4. Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 5. Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lain dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Ya, demikian ditandatangani oleh Bupati 5 Haja Indah Damayanti Putri, diundangkan oleh Sekretaris Daerah Bapak Haji Muhammad Taufik Haq. Demikian pembacaan peraturan Bupati 5 nomor 44 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mukadimah, maka langsung saja selaku yang memimpin jalannya penyaluran aspirasi, usul dan syarat kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan masukan ataupun saran, disilakan. Dimulai dari 3 orang pertama. Sampai. Ya, Pak Suharmadi Sarjana Hukum. 2 Pak Jaharudin. Yang ketiga Pak. Oh iya. Baik, untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Suharmadi Sarjana Hukum. Kalau Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke poin aja sesuai dengan hajat kita pada hari ini. Yang kami ingin tanyakan supaya untuk memperjelas masalah pencalonan, kriteria-kriteria yang telah dibacakan oleh Bapak Sekretaris Desa tadi jelas. Dan di sini kami pertanyakan masalah 2 periode. Apakah itu merupakan hal yang mutlak yang wajib dipenuhi oleh para calon atau hanya sekedar ini saja? Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bukan juga kritik, tapi saya kaget. Pemilihan LPMD RW. Salah satu saya tokoh di RT 7 tidak pernah tahu dan tidak pernah diinformasikan oleh masyarakat. Maka itu poin satu. Bukan saya juga kritik, tapi saya kaget. Kedua, karena apa? Mungkin sebagian besar itu tidak tahu tugas daripada RW. Itu rukun warga itu, Pak. Rukun warga selama ini rukun warga tidak ada kerjanya, hanya mengharapkan gaji di desa. Tidak pernah, dan sebagian besar masyarakat di RT-nya tidak tahu siapa ketua RW-nya selama ini. Jangan sampai terulang seperti itu. Jangan sampai terulang, Pak Kepala Desa. Sebagian besar di RT masing-masing dia tidak tahu siapa ketua RW di sini. Masya Allah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? RT hanya duduk. Mana rukunnya? Itu apa arti daripada rukun? Sebenarnya ini saya kira mungkin Pak Surmaji aja yang tahu, mungkin tahu dia kan pengalaman, dia juga sarjana. Dan saya mohon kepada kepala desa, mohon diberikan tugas supaya rukun di desa kita ini mau aman, mau tentram, mau meningkatkan taraf hidup masyarakat dan taraf keikhlasan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Begitulah usulan saya, masukan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Pak Haji Supardi, Pak Arjam, Ketua BPD, mantan Pak KCD yang sama-sama kami hormati. Jadi mohon maaf, ada masukan yang bertentangan dengan perintah-perintah seperti itu. Walaupun salah, saya harus mengatakan saya akan bicara hari ini kaitan dengan pemilihan ketua RW ini. Saya sangat berharap banyak kepada semua masyarakat Cimpasai, terutama tokoh yang ada pada hari ini. Mohon kita sama-sama melawan aturan. Karena kenapa? RW ini saya rasa kalau kita mengangkat untuk ketiga periodenya, saya rasa tidak ada sanksi hukumnya, Pak. Saya rasa seperti itu. Dan keinginan sebagian masyarakat ini menginginkan untuk 3 periodenya Pak Ruslan. Sewalaupun salah dan tidak diterima, saya harus angkat bicara. Itu aja Pak Kades. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah tadi. Yang pertama dari Bapak Suhar Majid, sarjana hukum, lebih kepada sebuah pertanyaan terkait dengan ketentuan masalah masa jabatan seperti pada aturan yang dibacakan oleh Bapak Sekretaris Desa tadi. Karena di hadapan kita telah hadir beberapa orang narasumber, mungkin kita langsung lempar untuk menanggapi hal ini. Yang kedua itu dari Bapak Jaharuddin Dairedo. Ini hanya sebuah saran dan masukan agar ketua rukun warga yang terpilih memahami tugas dan fungsinya. Lalu yang ketiga dari Bapak Nasaruddin. Bapak Nasaruddin selaku Ketua RT 3 mengusulkan agar menyampingkan aturan terkait dengan pemilihan ataupun pencalonan terhadap LKD ini.
Demikian, baik kami minta kesediaan dari narasumber pertama yaitu Bapak Kepala Desa sendiri, Bapak Dr. Abdul Silvan Hasan. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan berkaitan dengan masalah dua periode. Dua periode ini berturut-turut atau tidak berturut-turut. Berarti pemahaman kita sesuai dengan peraturan Mendagri dan keputusan Bupati jelas berarti sekalipun tidak berturut-turut tetapi dia telah memegang jabatan 2 periode. Berarti berdasarkan petunjuk ini berarti tidak bisa masuk dalam proses ini kecuali ada pihak lain yang bertanggung jawab kaitan ini. Kalau Mata Kaso hanya berdasarkan peraturan 2 peraturan ini. Makanya dari awal Mata sampaikan proses ini berdasarkan 2 peraturan Menteri Dalam Negeri dan keputusan Bupati. Sementara kaitan dengan persyaratan ini ada persyaratan. Persyaratan baru bisa menjadi LKD ini ada persyaratannya. Ya. Pembentukan LKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi persyaratan. A. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, berkedudukan di desa setempat. Yang ketiga, keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Lantas selanjutnya nomor 4, memiliki kepengurusan yang tetap. Itu persyaratannya. Lantas berikutnya, memiliki sekretariat yang bersifat tetap. Berarti dia di kantor desa. Lantas yang terakhir, tidak berafiliasi kepada partai politik. Berarti dia tidak masuk dalam kepengurusan partai politik. Netral. Itu adalah ketentuan. Jadi ketentuan. Lantas berikutnya kaitan dengan masalah yang disampaikan saran dari Pak Jahrudin tadi. Perlu kami sampaikan memang prosesnya telah kami bentuk panitia di tingkat desa RT supaya memproses pembentukan RW. Jadi masing-masing lokasi, masing-masing RW sudah kita bentuk yang terdiri dari RT, aparat desa setempat yang ada di situ dan termasuk tokoh masyarakat. Sehingga dari tenggang waktu yang kemarin, kalau tidak salah kita bentuk pada saat itu hari Senin, hari Kamis, mereka melaksanakan itu malam Minggu untuk daerahnya Pak Jahrudin. Ya, untuk daerahnya Pak Jahrudin. Jadi mereka mungkin entah bagaimana prosesnya di lapangan, mata tidak dapat informasi, tapi yang jelas tenggang waktu itulah mereka akan sampaikan kepada masyarakat supaya betul-betul yang menjadi ketua RW itu adalah orang-orang yang punya kemampuan yang dianggap oleh masyarakat, sehingga beliau-beliau ini terpilih menjadi ketua RW. Lantas selanjutnya yang kaitan dengan masalah RW ini, dasarnya tahun 2020 yang kemarin yang semestinya kita bentuk bersama dengan RT, karena kami belum dapat untuk RW ini apa tugas dan wewenang yang sebetulnya, sehingga kami biarkan dulu berkembang di tengah masyarakat supaya masyarakat yang punya pengetahuan wawasan memberikan masukan kepada kita, sehingga pada kesimpulannya kami dapatkan buku ini Kemendagri dengan peraturan Bupati, sehingga tugasnya nanti sudah jelas ada di sini. Nanti pada saatnya kita kumpul ketua RT, ketua RW, seluruh lembaga-lembaga desa itu, mohon maaf bukan
bukan PPD, lembaga kemasyarakatan desa, nanti ada pembekalan supaya mereka tahu apa tugas dan fungsi dan wewenangnya yang termuat di dalam keputusan Mendagri ini dengan keputusan Bupati, supaya jelas tugasnya, sehingga tidak ada anggapan masyarakat apa tugasnya RT, apa tugas RT, RW, apa tugas LPMD, PKK dan posyandu selanjutnya. Itu terus buat adalah lembaga adat. Sehingga dari informasi dan perkembangan terus itulah kami berkesimpulan untuk membentuk ketua RW. Tolong berkata untuk sementara. Ya, ini wajib hukumnya kita mengikuti ketentuan atau pedoman pelaksanaannya sebagaimana yang tertera pada peraturan Bupati pasal 9 di ayat 4 ini. Ya, jadi masa jabatan berturut-turut yang dikatakan di sini, yang berturut-turut tidak berselang-seling. Jadi 2 kali masa jabatan, kita ikuti saja peraturan itu. Ketika kita tidak mengikuti pedoman dan peraturan, itulah menjadi problem. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pertama, apa makna aturan? Itu pedoman. Setiap kalau kita keluar dari pedoman, maka kita akan salah. Itu yang pertama. Saya beri contoh, misalnya pedoman lalu lintas ke Perantau ke arah utara, tiba-tiba kita sepakat ke arah barat, maka akan salah, karena pedomannya tadi adalah ke arah utara. Aturan itu kenapa dibuat? Supaya menjadi petunjuk bagi siapa saja, kecuali aturan itu tidak jelas, artinya masih diberikan penafsiran, dan akan ada penjelasan di dalam aturan itu, jangan sampai ditafsir lagi. Begitu juga di Al-Quran, karena petunjuk ada begitu. Jadi orang yang sebenarnya mengikuti dari ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di pemerintahan. Kemudian yang kedua, karena tadi saya dengar telah disampaikan yang calon, kita seleksi aja langsung nanti, jangan terlalu lama-lama, seleksi langsung. Yang selanjutnya, untuk penyusunan struktur, upayakan ada tim formatur. Jadi nanti dipilih tim formatur yang ikut menyusun, yang diketuai oleh ketua terpilih. Nah, itu saja dulu mungkin yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bahwa ternyata di kita ini, desa sebesar ini, sangat ingin bagaimana berproses dalam hal demokrasi. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba saat tiba akal seperti katanya Pak Ketua BPD. Jadi diam-diam saya selalu ikuti status-status apapun yang disampaikan oleh putra-putra terbaik kita. Kaitannya dengan itu, kita tidak boleh langsung menyatakan ikuti petunjuk, kita hormati petunjuk itu, tapi harus ada dasar yang lebih tinggi. Saya mohon Pak Kepala Desa nanti tolong dibaca dasar Kemendagri mengeluarkan surat edaran nomor 18 tahun 2018 kaitan dengan LKD. Dasarnya di mana, undang-undang mana yang dipakai. Kalau itu sudah jelas undang-undangnya, kita tidak bisa tolerir untuk musyawarah mufakat. Kita ikuti petunjuk seperti yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Tapi kita harus punya sebuah keyakinan. Undang-undang nomor berapa, dasar Kemendagri mengeluarkan
surat nomor 18 tahun 2018 sebagaimana yang telah disampaikan tadi, supaya kita tidak, ini demokrasi kita kok, supaya tidak disalahkan nanti. Lebih-lebih saya sebagai calon mungkin kecewa itu, tapi ketika kita sudah membacakan dasar mengeluarkan itu, sudah nggak bisa kita melakukan apapun. Jadi nggak ada istilah kebijakan dalam hal peraturan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Muhyiddin, Pak Harsam, dan kepala desa tadinya. Kalaupun demikian nantinya, mohon ini diputuskan untuk memverifikasi kembali calon dari 3 itu, siapa yang tidak bisa ikut, yang bisa ikut mari kita pilih. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo pada tanggal 9 April 2018, diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Eka Cahyana dalam berita acara negara. Nanti dibaca secara mudah.